Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami memiliki seorang Allah yang adalah Bapa. Allah yang peduli, Allah yang care, Allah yang bekerja, Allah yang melakukan segala sesuatu demi kebaikan kami semua. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami semakin mencintai Engkau sebagai Bapa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, apa yang penting dalam kehidupan rohani kita? Yang penting dalam kehidupan rohani kita adalah kita kenal dan tahu dan memiliki relasi personal Allah sebagai Bapa. Sekali lagi sebagai Bapa. Dan itu kita bisa rasakan relasi yang intim, yang dekat, yang mesra, dan kita adalah anak. Hari ini kita bisa melihat Yesus mengatakan bahwa kalian harus ketok, harus mencari untuk mendapatkan, mengetok supaya dibukakan. Suatu perjuangan pergulatan bagi kita untuk terus-menerus setia dalam hidup doa. Sehebat, sekuat, semenderita apapun yang kita miliki, kita harus tetap tabah. Dan kesulitan dalam doa adalah bagian normal dari kehidupan kita. Dari kehidupan kita, di mana kita harus mencari dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita dimurnikan ketika doa kita merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Kita dimurnikan. Dimurnikan artinya apa? Dimurnikan artinya bukanlah aku yang menentukan hidupku. Bukanlah aku yang menentukan apa yang kuinginkan dan kumaui. Bukan aku yang menjadi fokus dari apa yang ku cari itu. Yaitu aku harus mencari kebahagiaan, kekekalan dalam diriku. Kalau itu demi kebaikanku, ya, demi keselamatanku, bukan hanya keselamatan duniawi, keenakan duniawi, tapi sesuatu yang berharga, disembuhkan. Aku diselamatkan, aku diajak untuk memasuki pengalaman akan Allah di surga. Dan itulah yang sebetulnya menjadi fokus kita, bukan lagi pada diriku apa yang kumaui, tetapi pada kehendak Tuhan yang menjadi makananku. Sekali lagi, kehendak Tuhan yang menjadi makananku. Dan ketika kehendak Tuhan itu membuat saya harus menderita, harus menanggung penderitaan, harus memanggul salib, itu adalah konsekuensi dari aku menjalankan kehendak Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Yesus yang tidak salah diperlakukan dengan kejam, diperlakukan dengan semena-mena. Tetapi itu demi kebaikan. Dia mau menanggung dosa itu untuk umat manusia. Sekali lagi, Yesus menanggung beban dosa itu untuk seluruh umat manusia supaya bahagia. Dan mungkin juga kenapa kita menderita dan salib, mengapa kita mengalami kesulitan. Mungkin saya akan menyelamatkan keluarga saya, hidup keluarga saya, semua. Menyambung segala, membersihkan dosa-dosa saya dan dosa mereka, menyelamatkan mereka semua. Jadi saya harus menanggung beban dosa itu supaya orang lain selamat dan bahagia. Itu mungkin terjadi dalam diri kita. Ya. Dan ketika kita dipanggil untuk bersilih atas dosa-dosa orang lain, maka itulah panggilan yang Tuhan mau berikan kepadaku supaya ya garis lurus, garis leluhurku, keluargaku menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, damai, dan tidak ada hal-hal yang merugikan diriku. Jadi itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Sekali lagi, Tuhan adalah Bapakku, Bapa Anda, Bapa kita, yang memberikan yang terbaik untuk kita, yang memberikan yang sungguh-sungguh baik untuk kita. Dan yang kedua, kita bisa melihat kalau Yesus mengatakan, seandainya engkau meminta sesuatu yang berharga,
yaitu yang kita sebut dengan Roh Kudus. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus itu Allah sendiri. Ya, sekali lagi Allah sendiri, bukan karunia, bukan sekedar karunia, bukan sekedar rahmat, bukan sekedar kemauan kau memberikan Roh Kudus kepadaku. Dan ini merupakan suatu nilai yang luar biasa. Maka kita selalu mohon, Roh Kudus, bimbing aku, tuntun aku, supaya aku hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, Roh Kudus itulah membawa kita kepada kehendak Tuhan. Dan kita perlu peka dan kita perlu mohon, Bunda Maria mempelai Roh Kudus, curahkanlah rohmu kepadaku. Sekali lagi, Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kita mohon terus-menerus. Dan kita memiliki kepekaan nanti bagaimana Roh Kudus membimbing, menuntun, menggerakkan hati kita. Sekali lagi saya terpesona dengan kesaksian seorang orang Katolik yang sakit lumpuh dan dia mencari kesembuhan dari dalam dirinya sendiri. Maka dia mencoba mendengarkan dan mencari dan akhirnya dia menemukan ramuan-ramuan dari dedaunan yang berjumlah 49. Lahirlah dicampur dengan minyak kelapa dan seterusnya, akhirnya menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan dalam tubuh raganya. Dan ketika dia sakit kedua kalinya dengan kelumpuhan, dia mencari berbagai macam ramuan itu sebanyak 140. Ya. Selalu dalam kelipatan 7. Kalau 7 kali dibagi 140 menjadi berapa? Ya, menjadi 20. 20 7 kali 20 sama di 140. Ya, 7 kali 7 sama 49. Jadi angka 7 angka kesempurnaan. Artinya kita mencari kesembuhan hidup, keselamatan hidup dengan mendengarkan, dengan diam, mencari apa yang ada dalam diri kita, dan kita mau dengan batin kita bergaul dengan batin kita, maka kita menemukan ya Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh itulah yang membimbing kita untuk mencari ya kebaikan, keselamatan bagi kita karena Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita Roh Kudus yang diberikan kepada kita memberikan rahmat supaya kita belajar mendengarkan kesembuhan dalam tubuh kita, keselamatan dalam tubuh kita. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.